Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini topik kita adalah manajemen kompensasi dan motivasi kerja. Pertama, kita bahas terlebih dahulu apa sih itu pengertian kompensasi. Kompensasi itu artinya merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Jadi karyawan ini kan memberikan jasa mereka, dia memberikan tenaga, pikiran, waktu untuk perusahaan. Nah, sebagai imbalannya perusahaan memberikan kompensasi kepada mereka. Kompensasi ini diberikan kepada karyawan dengan mempertimbangkan asas keadilan. Jadi antara hak dan kewajiban itu sesuai. Maksudnya gimana? Maksudnya pekerjaan yang dituntut dari si karyawan itu sesuai dengan imbalannya atau kompensasinya. Nah, kompensasi mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pekerja dan dinikmati oleh pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung itu dinikmatinya nanti pada suatu hari nanti. Misalnya apa? Misalnya asuransi kesehatan. Dinikmatinya adalah ketika karyawan tersebut mengalami sakit misalkan. Kemudian jaminan hari tua itu juga kan dinikmatinya nanti, tidak langsung pada saat ini, tapi itu termasuk ke dalam kompensasi. Nah, sistem kompensasi itu biasanya diterapkan melalui sistem waktu, artinya diberikan bisa per jam, per minggu, ataupun per bulan. Untuk per jam itu biasanya pekerjaan-pekerjaan tertentu, semisal sebagai foto model. Lalu untuk per harian misalnya tukang bangunan. Lalu ada juga yang mingguan. Kemudian kalau bulanan biasanya untuk pekerja-pekerja kantoran. Itu kompensasinya diberikan secara bulanan. Nah, tujuannya dari manajemen kompensasi itu apa? Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan di dalam mencapai tujuan keberhasilan strategis dan menjamin terjadinya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal maksudnya adalah sistem kompensasi ini tentunya harus adil bagi semua pegawai. Kita tidak bisa bias di dalam menentukan kompensasi hanya berdasarkan subjektivitas atau like and dislike. Misalnya untuk pegawai yang kita senangi kemudian kita berikan kompensasi besar, sedangkan bagi yang kita tidak senangi atau tidak akrab dengan kita itu kompensasinya kecil, padahal misalnya posisi mereka sama, kemudian beban dan tanggung jawab pekerjaan mereka sama, itu tidak boleh. Kemudian kalau secara eksternal artinya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan ini masih dalam taraf yang lumayan setara dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis di dalam memberikan kompensasi untuk posisi yang sama. Jadi untuk memberikan kompensasi kita juga perlu mempertimbangkan rate gaji di perusahaan lain untuk posisi tersebut itu berapa. Nah, peranan kompensasi itu sendiri yang pertama adalah memperoleh personil yang berkualitas, karena jika sebuah perusahaan mampu untuk memberikan kompensasi yang sesuai, atau artinya antara beban kerja si karyawan ini sesuai dengan gaji dan benefit-benefit yang akan dia dapatkan, otomatis si perusahaan akan lebih berpeluang di dalam merekrut karyawan-karyawan yang potensial. Karena karyawan-karyawan yang potensial yang sudah punya pengalaman kerja, kemudian dia punya pengalaman memimpin atau punya kemampuan manajerial, ini biasanya akan memiliki pertimbangan sendiri di dalam menerima sebuah pekerjaan. Dia tidak akan mau dibayar dengan kompensasi yang misalnya rendah, dia punya bargaining position sendiri. Kemudian yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Jadi untuk sistem kompensasi ini bukan hanya untuk pegawai baru saat rekrutmen kemudian tawar-menawar gaji, tetapi termasuk juga untuk karyawan-karyawan lama yang sudah ada di dalam perusahaan. Bagaimana kenaikan kompensasi bagi mereka itu juga perlu untuk dipikirkan. Jika kenaikan kompensasi untuk mereka ini cukup memuaskan bagi pegawai, maka
perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang ada, karena karyawan juga pasti akan mencari peluang di tempat lain juga selain di perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. Mereka mungkin akan menanyakan kepada rekan kerja mereka kepada rekan atau teman di perusahaan lain bagaimana sistem kompensasi di sana untuk jabatan yang seperti mereka duduki saat ini. Jika di perusahaan lain sistem kompensasi dan benefitnya jauh lebih baik, tidak menutup kemungkinan karyawan itu akan resign dan kemudian pindah. Artinya turnover karyawan bisa tinggi. Kemudian yang ketiga adalah menjamin keadilan. Jadi di dalam sistem kompensasi kita perlu mempertimbangkan yang namanya struktur organisasi dan juga bobot jabatan. Dengan mempertimbangkan bobot jabatan, kemudian job deskripsi, uraian pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, itu kita akan bisa melihat dengan secara lebih objektif kompensasi yang adil bagi posisi itu seberapa sih. Kemudian untuk posisi lain juga bagaimana. Jangan sampai ada posisi atau jabatan yang lebih sulit tapi kok kompensasinya lebih rendah. Ini tentunya adalah sesuatu yang tidak adil. Jadi untuk pekerjaan atau posisi-posisi yang memang tugas dan tanggung jawabnya lebih berat dan bobot jabatannya juga lebih besar, itu harus mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat adalah penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Jadi seperti kita ketahui bahwa kompensasi ini termasuk salah satu faktor yang akan mempengaruhi motivasi pegawai di dalam memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Nah, kompensasi yang baik yang memuaskan karyawan itu bagi karyawan juga merupakan sebuah penghargaan terhadap kinerja mereka. Lalu yang kelima adalah untuk mengendalikan biaya. Kenapa kok bisa dibilang peran kompensasi untuk mengendalikan biaya? Padahal kompensasi itu adalah kita harus mengeluarkan uang bagi karyawan. Karena gini, jika dilihat dari jangka pendek, itu memang sepertinya akan mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi dengan manajemen kompensasi yang baik, kemudian turnover karyawan itu rendah, otomatis tidak banyak karyawan yang resign, tidak banyak terjadi kekosongan posisi, dan jika turnover karyawan rendah, otomatis si perusahaan ini tidak perlu terus melakukan upaya perekrutan pegawai baru. Padahal yang seperti yang kita tahu bahwa di dalam perekrutan karyawan itu akan banyak menimbulkan biaya seperti membutuhkan mungkin konsultan berupa psikolog, kemudian alat-alat tes yang diperlukan untuk perekrutan, lalu waktu dari si user di dalam perusahaan itu sendiri, dan banyak hal lainnya. Belum lagi ketika karyawan baru masuk, itu juga akan terjadi negosiasi gaji juga yang belum tentu bisa lebih ditekan, sehingga perlu strategi tersendiri bagi perusahaan di dalam menentukan manajemen kompensasi. Lalu yang keenam adalah mengikuti aturan hukum, karena pemerintah punya aturannya tersendiri, misalnya terkait dengan besaran UMR untuk setiap daerah, dan ini harus diikuti oleh perusahaan. Jadi perusahaan harus mengikuti aturan hukum yang ada dari pemerintah. Nah, bentuk-bentuk kompensasi itu ada yang namanya upah dan gaji, dan ada yang kedua adalah benefit atau keuntungan lainnya, keuntungan dan pelayanan. Upah dan gaji ya misalnya gaji pokok, sedangkan benefit ini misalnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan pulsa, tunjangan kendaraan, dan lain sebagainya. Itu masuknya adalah di komponen benefit. Nah, faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi itu apa saja? Yang pertama adalah faktor pemerintah, seperti tadi aturan-aturan terkait hukum yang harus dipatuhi, ketentuan terkait UMR. Lalu yang kedua adalah penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai. Ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang mereka
pegawainya itu tergabung ke dalam sebuah serikat pekerja. Serikat pekerja itu artinya si pegawai-pegawai ini bergabung atau berkelompok di dalam satu perusahaan besar ini dan punya pengurusnya juga, pengurus serikat pekerja, sehingga bargaining position atau posisi tawar dari karyawan ini akan lebih kuat ketika berhadapan dengan manajemen perusahaan, misalnya terkait hal-hal yang menurut karyawan itu terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Yang ketiga adalah standar dan biaya hidup pegawai. Lalu yang keempat, ukuran perbandingan upah. Nah, ukuran perbandingan upah ini bisa dilakukan antar perusahaan. Kita bisa melihat perusahaan-perusahaan sejenis untuk posisi tersebut itu memberikan upahnya berapa. Lalu yang kelima adalah permintaan dan persediaan atau seberapa langka. Misalnya gini, ada sebuah posisi atau sebuah keahlian yang sangat langka dimiliki oleh orang. Nah, otomatis sedangkan sangat dibutuhkan di banyak perusahaan. Nah, keahlian-keahlian yang langka ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang ini otomatis akan membuat orang-orang yang memiliki keahlian tersebut itu dibayar bisa sangat mahal oleh perusahaan. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap kompensasi yang diberikan. Misalnya ternyata di pasar tenaga kerja persediaannya banyak daripada permintaan, otomatis kompensasinya akan lebih rendah. Tapi kalau persediaannya terbatas dengan permintaan dari perusahaan-perusahaan itu sangat banyak, otomatis kompensasi yang diberikan itu akan bisa sangat tinggi. Lalu yang keenam adalah kemampuan membayar dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian pengertian motivasi kerja itu apa sih? Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di organisasi tersebut. Nah, peran motivasi terhadap kinerja ini ternyata ada kaitannya karena kinerja merupakan hasil dari pengaruh antara motivasi kerja, kemampuan, dan juga peluang. Berikut adalah beberapa teori motivasi. Ada teori kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Herzberg, dan teori motivasi McClelland. Teori kebutuhan Maslow itu ya melihat kebutuhan manusia dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, di mana Maslow itu berpikir bahwa manusia karyawan itu pasti pertama itu untuk memenuhi kebutuhan paling dasarnya dulu, baru semakin tinggi. Nah, kalau teori 2 faktor Herzberg ini membagi motivasi bisa menjadi motivasi internal dan eksternal. Artinya yang motivasi internal itu dikenal dengan motivator, kemudian motivasi eksternal itu dikenal dengan yang namanya higien faktor. Sedangkan teori motivasi McClelland itu McClelland ini membagi motivasi itu ke dalam 3 hal, yaitu motivasi berprestasi, kemudian motivasi akan kekuasaan, dan kemudian motivasi yang terakhir itu motivasi berafiliasi. Nah, motivasi berprestasi itu artinya bagaimana motivasi seseorang terhadap pencapaian-pencapaian dalam hidupnya atau untuk berprestasi. Kemudian motivasi kekuasaan artinya bagaimana seseorang itu ingin bisa menguasai orang lain, mengarahkan orang lain di dalam mencapai tujuan yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi afiliasi, bagaimana dia punya motivasi untuk bisa bekerja sama dengan pihak lain, berkolaborasi, dan lain sebagainya. Di dalam perusahaan atau organisasi untuk bisa menghasilkan kinerja perusahaan yang baik, karyawan itu perlu diberikan 2 jenis motivasi, yaitu motivasi kerja positif dan negatif.
Motivasi kerja positif itu contohnya seperti penghargaan, jadi diberikan reward, lalu perhatian dari atasan, perhatian dari manajemen, lalu ada yang namanya persaingan positif. Kan pernah ya misalnya di restoran cepat saji, siapa karyawan terbaik of the month dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk-bentuk persaingan positif. Kemudian partisipasi dan rasa bangga, ini juga termasuk motivasi kerja positif. Lalu ada juga motivasi kerja negatif, contohnya berupa punishment atau hukuman, bisa berupa sanksi, kemudian skors, penurunan jabatan, pembebanan denda, dan juga lain sebagainya. Nah, motivasi kerja positif ini cocok dilakukan jika si karyawan ini memiliki kesadaran yang tinggi di dalam bekerja. Tapi tidak semua karyawan di perusahaan itu punya kesadaran yang tinggi dan motivasi internal yang baik. Oleh karena itu perlu juga diberikan motivasi kerja negatif yang sifatnya adalah memaksa. Sekian presentasi materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.